Tuhan, kasih kita Engkau yang telah menolong kami Bapa untuk boleh menjalani hari ini. Kami sampai pada hari Minggu ini Tuhan, karena Engkau yang menyertai kami, Engkau yang menolong menguatkan kami Tuhan. Kami sadar Bapa, semua yang karena Engkau Tuhan. Sebab segala sesuatu yang daripada Engkau dan hidup. Dan ini kami Bapa, suci dan berimu Tuhan. Segala sesuatu yang diberimu Bapa, dan kami yang tuntut Tuhan dalam menafsirkan. Janji Bapa, serta yang baru Bapa untuk kami ini Tuhan, hanya dengan firman. Biarlah kebenaran selain yang kami sampaikan Bapa, serta pikiran dan pikiran hati yang kami ini Bapa, dalam nama dipercayakan dan satu firman yang disampaikan Tuhan. Kau baik Tuhan, Kau mulia, Kau lah segala-galanya. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan, lebih
Terima kasih Tuhan Yesus. Hanyalah Engkau yang dipandang, hanyalah Engkau fokus di kami Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami bersatu tempat ini Bapa, satu tubuh di dalam Engkau Tuhan Yesus. Kami adalah satu Bapa, kami adalah keluarga di dalam Engkau Tuhan. Tidak ada perbedaan Bapa, kami satu Bapa, kami sama. Karena Engkau Tuhan, kami keluarga Bapa karena Engkau Tuhan, kami saudara Bapa karena Engkau Tuhan Yesus. Dan Tuhan, ini kami Bapa, kami mau Tuhan dan dalam Engkau Tuhan. Dan kami mau betul-betul di dalam Engkau Tuhan. Sebab Engkau Raja, Engkau Tuhan, pemilik hidup kami, penolong hidup kami. Dan Engkau Allah yang besar, Engkau menyelamatkan kami, menurut kami Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, inilah kami Bapa, hamba-hamba anak-anakmu yang Kau miliki Bapa, domba-dombamu Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengumpulkan kami di tempat ini. Terima kasih Bapa, Engkau mengubahkan kami di tempat ini. Semua karena Engkau Bapa, dan ajarkan kami Bapa untuk lebih lagi dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita yang mau siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Halo. Minggu ini kita masuk ke minggu yang kedua di bulan Maret. Bulan 2021 sudah kita lewati kurang lebih hampir minggu ke-10, minggu 10, minggu 11 di 2021. 20% lebih kita udah jalani tahun 2021 dan Tuhan senantiasa menolong kita, menyertai kita, memberikan kita kekuatan. Dan kita sadari semua kami Tuhan. Amin. Jika itu hari ini saya bawakan topiknya itu kesadaran penuh akan Dia. Kita harus menyadari penuh bahwa Tuhan yang berkuasa atas hidup kita, Tuhan yang berkuasa atas diri kita. Dia memelihara hidup kita, Dia memberikan kita kekuatan, Dia memberikan kita hidup. Bahkan lebih daripada segala sesuatu apapun, keselamatan Tuhan berikan untuk kita. Ayat yang menjadi pembuka untuk hari ini adalah Roma 11 ayat 36. Ini ayat hafalan, ayat yang sudah kita hafal semua. Amin. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagi Dia, dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia. Sungguh luar biasa. Tidak ada satu apapun alasan kita untuk menyembuhkan diri, untuk membanggakan diri, untuk memberikan kita, aku Tuhan udah melayani Engkau, aku udah begini Tuhan, aku sudah berusaha supaya mungkin. Padahal kata Tuhan, segala sesuatu dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia. Ayat ini perlu kita sadari penuh. Kita harus sadar, tanpa kita sadar bahwa segala sesuatu dari Dia, oleh Dia dan untuk Dia, kita menjalani hidup ini penuh dengan kesia-siaan. Amin. Kita melangkah penuh dengan kehambaan karena kita berproses fokus pada diri kita sendiri. Kita berfokus kepada keagungan pribadi kita sendiri. Kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita berjalan karena kita berpikir kita kuat berjalan, padahal kita lupa segala sesuatu dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi bukan karena Pak Anui, bukan karena Pak Purwo, bukan orang Medan, bukan jemaat Namamili, bukan. Semua karena Dia, Tuhan Yesus Kristus. Dan sangat saya syukuri
kita boleh berkumpul di tempat ini karena Dia yang mengizinkan kita berkumpul, bersatu, satu hati, satu keluarga, bertumbuh dalam iman percaya kepada Tuhan. Semua karena Dia, bukan kami mari, tidak ada alasan mari. Kalau kita pernah baca di 1 Timotius 3:16, agunglah rahasia ibadah kita, itu Dia. Rahasia ibadah kita itu Dia. Tidak ada yang lain. Apapun yang kita berbuat, apapun yang kita lakukan tanpa Dia, tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya. Maka oleh karena itu saya ajak kita hari ini untuk menyadari betul bahwa semua dari Tuhan Yesus, oleh Tuhan Yesus, untuk Tuhan Yesus. Pertanyaannya, bagaimana itu Bapak? Dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Maksudnya dari sini adalah segala sesuatunya itu diciptakan dari oleh Tuhan. Oleh artinya Dialah yang memberikan kita kemampuan, Dialah yang mengerjakan segala sesuatunya. Kalau kata Paulus, segala kesanggupan bukan oleh karena aku, kata Paulus, tetapi oleh karena Allah yang bekerja menyanggupkan aku, kata Paulus. Begitu juga kita, bukan karena kita, tetapi karena Tuhan yang menyanggupkan kita untuk boleh berbuat, melakukan segala sesuatu pekerjaan. Dan kepada Dia, segala sesuatu apapun yang kita perbuat, tujuannya untuk Tuhan. Ini ayat, jika kita sadar betul, akan membuat kita rendah hati, akan membuat kita sadar betul bahwa hidup kita ini milik Tuhan. Kita kadang tersandung karena kita berpikir kita berdiri karena kekuatan kita. Banyak para hamba Tuhan yang tersandung, yang terjerumus ke dalam berbagai macam pencobaan. Karena ketika sudah mulai naik ke atas, berpikir, ini karena aku, begini karena aku, keluarga begini karena aku. Padahal dia lupa segala kekuatan, segala kesanggupan, segala hikmat, segala roh berasal daripada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan puji syukur hari ini Bang Manase berumur 29 tahun. Haleluya. Mungkin tadi terlambat karena mungkin lagi biar Abang Manase tadi dijalankan satu ke sini. Dan puji Tuhan, satu keluarga kita dapat ini berulang tahun. Dan ke depannya mari kita lebih lagi itu tuh. Amin. Coba Bang video selanjutnya. Oke, ini saya tangkap ya. Dan kita mengerti di dari Google Maps. Ini jadi rumah persembahan buat yang mirip dari Maps. Coba kita perbesar. Oke, perbesar lagi. Kalau kita dari Maps itu kecil. Itu kita bantu. Itu campurnya itu yang biru. Ini, ya. Ini campur yang di kita bantu. Coba kita perbesar lagi, 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 lagi. Oke, bentar, lagi, besar. Oke, lagi. Gak lama ya perbesarnya. Bentar, lagi. Nah, nampak Pulau Sumatera. Pulau Sumatera nampak, Indonesia nampak. Ini dong, berikutnya. Ini dia. Bumi. Dari tadi setitik kita kira besar. Kalau kita lihat lagi, zoom lagi. Kita tuh besarnya tidak lebih daripada ukuran debu. Kalau dibandingkan dengan alam semesta ini, coba juga gimana? Ini bumi, ini tata surya, planet berkumpul. Lanjut Bang. Ini galaksi, ratusan miliar penelitian bintang-bintang planet terhingga. Begitu kecilnya kita.
segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Amin. Mana lagi Pak? Kalau di Raja-Raja dipertanyakan, sebesar apakah Tuhan? Sehebat apakah Tuhan? Sebesar apakah Dia? Ini pernyataan dari seorang yang berhikmat, yang paling berhikmat manusia selain daripada Tuhan Yesus sendiri. Karena kan pada prima Tuhan Yesus kan Pak. Barulah setelah Tuhan Yesus inilah orang paling berhikmat yang diberikan Tuhan hikmat, itu dari Dia sendiri, itu Salomo. Salomo berkata, ketika Tuhan memberikan dia izin, diberi kekuatan untuk mendirikan bait Allah, Salomo memberikan suatu pernyataan. 1 Raja-Raja 8:27 katanya, tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan. Amin. Begitu luar biasanya kasih Tuhan, ketika Dia yang begitu besar melebihi alam semesta ini mau datang ke dunia untuk menyelamatkan kita, memberikan kita keselamatan lebih daripada segala apapun yang bisa kita perbuat. Jadi kita mengerti, sadar ya, kembali dari awal ya, kesadaran penuh akan Dia, sadar bahwa Tuhan itu pemilik segalanya, sadar bahwa Tuhan itulah yang memberikan kita kekuatan, sadar bahwa kita hidup untuk Tuhan, dan juga sadar bahwa Tuhan itu begitu besar. Tetapi Allah yang begitu besar, Allah yang begitu luar biasa, mau menyelamatkan kita yang hina ini, saudara. Jika kita sadari betul, kita akan menangis merenungkan, Tuhan, Engkau yang besar Tuhan, mau memberikan kami hidup pengorbanan-Mu Tuhan. Engkau yang begitu besar, segala sesuatu Engkau ciptakan. Engkau mau Tuhan merendahkan diri-Mu sesaat di dunia ini Tuhan Yesus demi kami. Jika kita merenungkannya, tidak ada suatu alasan pun bagi kita untuk tidak melayani Dia. Amin. Sekarang pertanyaannya, melayani Tuhan itu bagaimana? Melayani Tuhan itu bukan di gereja, bukan. Di gereja ini persekutuan jemaat, konteksnya kita bersekutu, kita saling menguatkan satu dengan lain. Tetapi melayani Tuhan itu sepanjang hari kita lewati, detik tiap detik, baik ketika kita di rumah bersama anak-anak melakukan pekerjaan, kita hidup untuk melayani Tuhan. Sekarang saya ingin memberikan dasar utama kita untuk melayani Tuhan adalah sadar betul bahwa kita ini milik Tuhan, sehingga kita adalah seorang hamba yang harus terus menerus melayani Dia. Amin. Terus kita berdoa. Kalau kita baca renungkan 1 Tesalonika 5 ayat 9 dan ayat 10, coba kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Amin. Pertanyaannya, apakah kita sadar bahwa sekarang kemanapun kita pergi, kita hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus? Apakah kita sadar? Sekarang kita sekali-kali nggak sadar bahwa kita kemanapun kita pergi, kita hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus.
Banyak pengajaran mengatakan tunggu nanti kita pergi ke setelah mati baru kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Itu salah betul. Ketika kita beriman percaya kepada Dia, Dia telah memberikan kepada kita Roh yang Kudus, yaitu hadirat itu sendiri ada di tengah-tengah kita, dimeteraikan di dalam diri kita. Jadi kemanapun kita pergi, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Sekarang, jika kita sudah sadar bahwa kita hidup bersama-sama dengan Dia, beranikah kita melawan Dia? Beranikah kita melakukan dosa? Ada satu pertanyaan pernah saya dengar dari hamba Tuhan di YouTube. Dia bertanya sama istrinya, "Istriku, bolehkah aku berselingkuh?" Kata hamba Tuhan ini, pendeta, dia tanya sama istrinya, "Bolehkah aku selingkuh?" Kata istrinya, "Boleh, kamu boleh selingkuh, asalkan Tuhan tidak tahu kamu selingkuh." Kamu boleh selingkuh, yang penting usahakan jangan sampai Tuhan tahu kamu selingkuh. Itu pertanyaan atau pernyataan yang mengapa membungkam kita semua. Kenapa? Hamba Tuhan mesti tahu, kemanapun kita pergi, mata Tuhan selalu melihat kita. Kemanapun kita melangkah, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Jadi tidak ada satu alasan pun untuk kita untuk tidak taat kepada Dia, untuk tidak hormat kepada Dia, untuk tidak memuliakan Dia. Kita punya beban. Sebagai orang percaya kita punya beban. Orang di luar sana kekristenan melihat kita itu dari tingkah laku kita, dari perbuatan kita. Kita berkuar-kuar memberitakan kebenaran. Jika perbuatan kita tidak benar, akan menjadi putusan Tuhan, menghinakan, bahkan membuat nama Tuhan kita yang kita pikul itu, yang tertanam dalam hidup kita, terlecehkan oleh karena perbuatan kita. Ini suatu perenungan untuk kita. Lebih lagi di dalam Tuhan, bertumbuh lebih lagi dalam Tuhan. Bahkan kemarin Pak Guru katakan, semenjak kita sudah mulai PA bahasa kita lebih lagi mengenal Dia, kita lebih lagi sadar akan keberadaannya. Amin. Kita berdoa. Selanjutnya, setelah kita sadar akan Dia, apa yang mesti kita lakukan? Tadi kan judulnya kan kesadaran penuh akan Dia. Setelah kita sadar akan kuasanya, akan pengorbanannya, akan perlindungannya, akan kekuatan yang diberikan kepada kita, apa yang kita perbuat? Apa yang kita lakukan? Pak, coba dulu di ayat berikutnya. Kita baca Roma 12 ayat 1 dan juga ayatnya yang kedua. Ini harus kita baca bersama-sama. Ini mungkin udah dihafal, tapi lebih bagus kalau kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Ayat 1, coba kita ulangi, katakan. Karena itu saudara-saudara, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Mempersembahkan tubuh apakah hanya ketika kita datang ke gereja? Tidak. Pertanyaannya, mempersembahkan tubuh itu, apakah Tuhan hanya meminta satu bagian tubuh? Persembahkan kakimu saja? Persembahkan tanganmu saja? Tidak, Tuhan mau seutuhnya kita.
Mempersembahkan itu artinya memberi. Tapi coba mari kita renungkan ya. Kita renungkan. Kita tahu dari awal bahwa segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Kalau begitu, apa yang bisa kita beri? Kalau segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia, berarti apa yang bisa kita beri? Kalau kita beri, contohnya uang, bukankah uang itu adalah berkat dari Tuhan, dari Dia? Apa bukan itu milik Tuhan? Kalau kita berikan materi, segala sesuatunya, bukankah itu milik Tuhan, materi itu? Jadi pertanyaannya, apakah yang kita persembahkan, yang kita beri kepada Tuhan? Di ayat ini, Tuhan tidak Paulus oleh ilham dari Roh Kudus tidak pernah mengatakan persembahkanlah hartamu. No. Kata Paulus ini, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Contohnya, kita datang ke gereja saat ini, salah satu bentuk kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Mempersembahkan tubuh kita bawa untuk bersekutu ke tempat ini. Jika nanti kita pulang dari ibadah, jam 1 kita ikut PA, kita juga ikut mempersembahkan tubuh kita untuk lebih lagi mengenal Dia. Jika kita di rumah, kita hidup hormat, mengasihi sesama, mengasihi saudara, mengasihi orang tua, kita tidak mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Sekarang pertanyaannya, berapakah mempersembahkan hidup untuk Tuhan? Berapa persenkah? Banyak yang mempertentangkan begini. Mungkin di sini belum pernah diadakan tentang perpuluhan ya Pak. Dari dulu aku jujur tidak terlampau mengerti, artinya tidak terlampau mau mengambil ayat-ayat tentang perpuluhan. Karena aku berpikir gini, hanya 10% kah aku berikan ke Tuhan? Amin. Itu hanya materi. Sedangkan tubuh itu, apa tubuh itu? Di dalam tubuh kita ada roh, tubuh jiwa. Dalam tubuh kita melakukan pekerjaan, kita mengasihi sesama. Artinya, Tuhan mau kita memberi hidup kita 100%. Bukan lagi perpuluhan 10%, 20%, 30%. Dan tujuan kita memberikan hidup kita itu bukan ketika langit terbuka bagi kita, bukan. Karena langit sudah terbuka bagi kita sedari awal kita percaya sama Tuhan Yesus. Amin. Kita telah menerima keselamatan. Apalagi yang mesti kita tuntut dari Tuhan? Apalagi yang mesti kita harapkan dari Tuhan untuk diberi kepada kita? Sekarang pertanyaannya, apakah kita sadar? Amin. Apakah kita sadar? Jujur, dulu ketika masih belum mampu bertobat, hidup di berbagai macam situasi keadaan, kebenaran mau sadar tapi menolak untuk sadar, Pak. Karena kita sebagai manusia seperti itu. Kita tahu itu bersalah, tapi kita menolak untuk meninggalkannya. Kalau kata Egi kemarin, ketika kami putar bantu, hati-hatilah jangan terhanyut, kata Egi. Sengaja menghanyutkan diri. Ya, kita tahu itu salah, tetapi kita sengaja menghanyutkan kita ke dalam jalan yang salah. Di sini kita perlu kesadaran. Bangun daripada mimpi, bangun daripada ketidaksedaran. Kenapa kita mesti disedarkan? Karena ketika kita jatuh dalam dosa, kita dihimpit oleh berbagai macam rasa ingin berbuat terus dosa, ingin terus berbuat dosa. Berapa kali pun kita baca firman, kalau kita tidak mau disadarkan, kita tidak akan berubah. Kalau kita baca di separasi, sadarlah dan bertobatlah. Kata Petrus,
sadarlah dan bertobatlah, berilah diri dibaptis. Pertama kali, sadarlah dan bertobatlah. Sadar dulu, baru bertobat. Tanpa kesadaran, kita tidak akan pernah bertobat. Kita tidak akan pernah meninggalkan masa lalu kita. Kita tidak akan pernah meninggalkan hal yang tidak benar. Amin. Dan untuk itu, ayat kedua Bang, selanjutnya. Oleh karena itu, ketika kita mempersembahkan hidup kita jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah oleh pembaharuan budi, sehingga kita dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Seringkali ketika kita di posisi dalam keadaan tertekan, pikiran kita mungkin susah membedakan mana yang baik, mana yang salah. Terus. Contohnya, lagi marah ya Bang, lagi marah. Pada saat kita lagi marah, kita tidak tahu bahwa kita apa yang benar, apa yang baik, apa berkenan, udah lupa kita. Amarah aja kita lakukan. Tetapi ketika kita nanti sudah contohnya tenang, kita baru tersadarkan. Sekarang masalahnya, banyak orang setelah melakukan hal-hal yang tidak benar, contohnya marah, dia tidak sadar bahwa amarahnya itu salah. Itu yang salah, yang nggak baik. Masih beruntung yang setelah melakukan sesuatu kesalahan, dia sadar bahwa dia itu salah. Tetapi akan jadi orang yang berubah, yang tidak mau takut akan Tuhan, ketika dia melakukan salah, dia tidak mau sadar, dia tidak mau bertobat, dia tidak mau berubah. Sehingga yang Tuhan kehendaki, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Amin. Bahkan tentang bagaimana kita boleh bertumbuh di dalam gereja ini, tidak ada suatu alasan pun untuk kita sadar, untuk mau ikut dan tak lebih lagi bertumbuh. Kalau misalnya udah 2 bulan kita melakukan pendalaman Alkitab, kita sadar itu berguna, maka kita akan ikut. Contohnya, di sini ada makanan. Ini contohnya makanan. Kalau saya tidak sadar kalau ini makanan, pasti tidak akan saya makan. Betul? Karena saya sadar ini makanan dan masih bagus, dan saya pada kebetulan saat ini saya makan, dan kebetulan itu memang ada di meja untuk dimakan, ya pasti saya makan kan? Pasti kita makan. Jadi tanpa kesadaran kita nggak akan tahu apa yang baik. Tanpa kesadaran kita tidak akan tahu apa yang berkenan kepada Allah. Tanpa kesadaran kita tidak akan pernah tahu apa yang sempurna kepada Tuhan. Amin. Dan kalau kita renungkan di dalam hati pengorbanan Tuhan, ketika kita ada ke dunia, pada konteks zaman itu orang Israel melihat Tuhan Yesus itu, apa yang mereka sadari? Yang mereka sadari, orang ini menyembuhkan. Kebanyakan dari mereka mengejar berkat kesembuhan, mengejar. Mereka hanya sadar bahwa Tuhan itu hanya memberikan kesembuhan, memberikan kesembuhan saja, kesembuhan jasmani. Tetapi mereka lupa poin terpenting, jika Tuhan Yesus melakukan segala sesuatunya oleh karena kehendak Dia, harusnya mereka sadar bahwa Dia betul-betul Mesias, Dia betul-betul Juru Selamat. Begitu juga dengan kita di konteks sekarang. Marilah kita terus tersadarkan, marilah kita terus dibangunkan roh kita. Kalau di Roma kita baca, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah kita mati dan bertumbuh dengan Tuhan.
Dan saya yakin apapun beban tanggungan di gereja kita bersama tempat ini, persekutuan kita bersama tempat ini, pasti Tuhan cukupkan, Tuhan lindungi, Tuhan memberikan segala kekuatan. Dan jika kita tahu pada bulan-bulan ini kita masih memiliki utang, jangan khawatir, karena pada konteksnya ini adalah tempat milik Tuhan. Jika itu milik Tuhan, maka Tuhan sendirilah yang mencukupkannya. Jika ini milik Tuhan, maka Tuhan sendirilah yang memberkati semua jemaat-jemaat tempat ini untuk saling membahu-membahu, saling menolong, saling menguatkan satu dengan lain. Oleh karena itu, mari kita sadar. Ayo, saya katakan 1, 2, 3. Mari kita sadar. Amin. Dan setelah sadar, jangan lupa bertobat. Mungkin singkat sekali hari ini, cuma menjadi suatu perenungan untuk kita lebih lagi kepada Tuhan. Kadang kita merasa kita udah luar biasa, udah kuat, sudah begini, begono, tapi kita melupakan kesadaran yang utama bahwa segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Dan pada hari ini tiba saat kita akan melakukan perjamuan kudus. Kalau di Alkitab dikatakan perjamuan Tuhan, tidak ada dikatakan perjamuan kudus, tetapi perjamuan Tuhan itu kudus, maka dikatakan perjamuan yang kudus. Dan hari ini kita akan melakukan perjamuan. Dan ini bukan perjamuan antar kita, tetapi ini perjamuan kita jemaat dengan Tuhan. Amin. Yang kita renungkan, meskipun sebagai sakramen, sebagai suatu pertanda, tetapi mari kita merenungkannya lebih dalam lagi. Pengorbanan Tuhan Yesus, pengorbanan cinta kasih. Maka oleh karena itu kita memberikan hidup kita kepada Dia. Kita berikan ketaatan kita kepada Dia. Karena tidak ada suatu pemberian apapun yang bernilai selain ketaatan kepada Tuhan. Tidak ada pemberian yang bernilai selain ketaatan. Bagaimanapun kayanya engkau memberikan semua hartamu, jika engkau hanya memberikan harta tetapi hidupmu tidak kau berikan untuk tak pada Tuhan, sia-sia, binasa juga. Kita harus mengenal esensi, poin-poin penting kehidupan Kristen lebih dalam lagi. Oleh karena itu, bagi yang mau sadar untuk lebih lagi bertumbuh, jam 1 siang nanti kan Pak, siapa yang mengajar Pak? Pak Kepala Sekir nanti yang mengajarkan tentang pendalaman Alkitab lebih dalam lagi. Mari kita datang. Kemarin bulan Pak Kamu tidak datang, kenapa Pemandu tidak ikut? Bisa tidak ikut. Bahkan yang lainnya, jika ada waktu berkenan, mari kita bersama-sama bertumbuh untuk belajar lebih dalam lagi, untuk mengenal Tuhan dan untuk memuliakan Dia. Mungkin sekian dari saya Pak, kita akan lanjutkan dengan perjamuan kudus dibawakan oleh Bapak-Bapak.